Selamat datang di video pembelajaran Matematika Peminatan, kelas 11. Materi, rumus-rumus trigonometri, bagian 1. Bersama saya, Niloh Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya, dan sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini. Oke, langsung aja. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan menyampaikan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar pengetahuannya adalah membedakan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kompetensi dasar keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Mari kita mulai materi kita ya. Materi kita kali ini adalah rumus-rumus trigonometri. Adapun rumus-rumus trigonometri yang akan kalian pelajari pada KD ini adalah A. Penjumlahan dan selisih dua sudut. B. Sudut rangkap. C. Perkalian sinus dan kosinus. Dan yang D. Penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Penggunaan rumus-rumus trigonometri kali ini adalah untuk mencari nilai-nilai trigonometri sudut yang tidak istimewa. Bagaimana kira-kira? Oke, kita langsung aja mulai yang pertama ya. A. Penjumlahan dan selisih dua sudut. Yang pertama, ada penjumlahan sin, yaitu sin A tambah B sama dengan diubah menjadi sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Yang kedua, selisih sinus. Sin A dikurang B sama dengan sin A dikali cos B dikurang cos A dikali sin B. Bisa kalian perhatikan kedua rumus ini, jika sin penjumlahan di sini tandanya juga plus atau tambah, jika sin selisih di sini kurang, di sini tandanya juga min. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, untuk kosinus. Penjumlahan kosinus. Cos A tambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Kemudian, cos selisih. Cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Berbeda dengan sin ya, jika cos terbalik. Cos penjumlahan tandanya di sini min, cos selisih tandanya di sini plus. Itu sebagai bantuan kalian menghafalkan rumus ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Tangen penjumlahan. Tan A tambah B sama dengan tan A ditambah tan B per 1 dikurang tan A kali tan B. Kemudian yang terakhir, tan selisih. Tan A dikurang B sama dengan tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A kali tan B. Rumusnya mirip ya, tan selisih dan tan jumlah, tetapi perbedaannya di sini. Jika penjumlahan tan, di sini di atasnya di bagian pembilang tandanya adalah plus, sedangkan di penyebut min. Kebalikannya, tan selisih, bagian pembilang min, bagian penyebut plus, terbalik. Oke, jangan pusing ya melihat banyak rumus seperti ini. Nanti saya akan pandu sedikit demi sedikit ya di bagian contoh soal agar kalian lebih mudah memahami. Oke, kita lanjutkan. Ini sebagai bantuan untuk kalian, saya ingatkan lagi untuk tabel nilai-nilai trigonometri.
Ini sudut istimewa ya, nanti sebagai bantuan untuk mencari nilai trigonometri sudut tidak istimewa. Oke, disimpan dulu. Mari kita bahas contoh soalnya satu persatu. Contoh soal nomor 1. Tentukan nilai dari sin 15 derajat. Seperti yang kalian tahu, 15 derajat bukanlah sudut istimewa. Bagaimana caranya? Oke, mari kita langsung jawab. Oke, kita mulai. Tapi sebelumnya, coba kita cek dulu ya. 15 derajat ini kalian bisa dapatkan dari penjumlahan sudut istimewa atau pengurangan dua sudut istimewa. Oke, boleh pengurangan sudut istimewa. Berapa dan berapa? Ada yang sudah ketemu? Oke, bisa. 45 derajat dikurang 30 derajat. Ini keduanya istimewa ya. Jika dikurangkan hasilnya 15. Berarti ini boleh dipakai. Jadi ini A, ini B. Jangan dibalik ya. Kalau kalian balik, hasilnya adalah negatif 15 derajat. Oke, apakah cuma ini? Bisa juga yang lain. Berapa? Mungkin ada yang lain? Ya, bisa 60 derajat dikurang 45 derajat. Ini juga menghasilkan 15 derajat ya. Jadi, cara ini juga bisa dipakai. Ini A, ini B. 60 derajatnya A, 45 derajatnya yang B. Ada lagi yang ketemu sudut yang lain? Oke, boleh. 135 derajat. Dan 120 derajat. Nah, ini juga hasilnya 15 derajat ya. Apakah boleh dipakai? Boleh. Nah, dari sini mungkin kalian sudah paham kemana arah pencarian kita. Tidak perlu semuanya dipakai ya. Cukup satu saja yang dipergunakan. Saya akan memakai yang ini. 45 derajat dikurang 30 derajat. Jika kalian mau mencoba yang lain, silahkan. Nanti kita bisa cocokkan jawabannya. Oke, saya mulai. Sin 15 derajat sama dengan sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Berdasarkan rumus selisih sin, maka ini bisa diubah menjadi sin 45 derajat dikali cos 30 derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sama dengan, kita masukkan satu persatu ya. Sin 45 derajat berapa? Ya, setengah akar 2 dikali cos 30 derajat setengah akar 3 dikurang cos 45 derajat, ya, setengah akar 2. Sin 30 setengah. Kemudian kita kalikan. Sama dengan setengah dikali dengan setengah yang ini. Tidak boleh mengalihkan dengan yang beda suku ya, karena ini ada tanda min. Setengah sama setengah, 1/4. Akar dengan akar. 2 kali 3, 6. Jadi ini akar 6. Kemudian dikurang. Yang ini dikalikan. Setengah kali setengah, 1/4 juga. Akarnya cuma 1 ya. Akar 2 saja. Berarti inilah hasilnya. Bisa seperti ini hasil akhirnya. Atau bisa juga kalian faktorkan menjadi sama-sama punya 1/4. Jadi 1/4-nya saya tulis di luar. Kita faktorkan, kurung. Ini ada akar 6. Tandanya adalah kurang akar 2. Seperti ini. Jangan kalian kurangkan ya, ini tidak boleh dikurangkan.
karena beda jenis. Jadi inilah hasil akhirnya. Oke, sampai di sini jawabannya. Bisa dimengerti? Oke, kalau bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan nilai tan 105 derajat. Oke, kita jawab langsung ya. Apakah kalian sudah menentukan A dan B-nya berapa? Oke, kita pakai 60 dan 45. Ditambah ya. Oke, tan 105 derajat sama dengan tan 60 derajat ditambah 45 derajat. Bagaimana rumus penjumlahan tan? Oke, kita tulis langsung. Tan A-nya ini 60, berarti tan 60 derajat ditambah tan B-nya tan 45 derajat per 1 dikurang perkaliannya ya. Tan 60 derajat dikali tan 45 derajat. Sekarang kita ganti satu persatu. Tan 60 derajat berapa? Kalau tidak ingat, boleh lihat tabelnya. Akar 3 ditambah tan 45 derajat berapa? Ya, 1 per 1 dikurang tan 60 derajat akar 3 tan 45 derajat 1 sama dengan akar 3 tambah 1 tidak bisa dijumlahkan, jadi tulis saja ulang. Akar 3 ditambah 1 per 1 dikurang, ini dikalikan, akar 3 kali 1, akar 3. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, sekarang cermati lagi bentuk ini. Pada penyebut ada bentuk akar. Jadi bentuk ini tidak boleh ya. Jika ada bentuk akar di penyebut, maka kalian harus mengalihkan dengan sekawannya atau merasionalkannya, seperti yang sudah kalian pernah pelajari di kelas 10. Oke, kita lanjutkan. Saya tulis ulang dulu ya, sama dengan akar 3 ditambah 1 per 1 dikurang akar 3. Kita kalikan dengan sekawan penyebutnya. Penyebutnya adalah 1 dikurang akar 3. Berarti pengalinya adalah 1 ditambah beda tanda akar 3 per 1 ditambah akar 3. Ini harus sama ya, tidak boleh berbeda. Sekarang kita akan kalikan. Sama dengan akar 3 dikali 1. Akar 3. Kemudian akar 3 dikali akar 3. Berapa? Ya, 3. Selanjutnya 1 dikali 1 tambah 1. Terakhir 1 dikali akar 3. Akar 3. Kemudian pada penyebut ini merupakan sekawan. Maka boleh kalian kalikan seperti ini saja. Depan sama depan, 1 kali 1, 1. Dan belakang sama belakang. Min akar 3 dikali akar 3. Min 3. Dah, tapi dilarang mengalihkan seperti ini di pembilang. Tidak boleh. Mengalihkan depan sama depan, belakang sama belakang, hanya boleh dilakukan jika kedua bentuk ini adalah sekawan. Oke, saya lanjutkan ya. Hasilnya adalah di pembilang, akar 3 cuma boleh ditambahkan dengan akar 3 karena akarnya sejenis. Akar 3 ditambah akar 3, ini ada 1 loh di depannya, 1 akar 3, ini 1 akar 3. Jadi hasilnya
2 akar 3. Kemudian 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Dibagi dengan 1 dikurang 3, ya, min 2. Oke, setelah kita cermati, 2, 4, dan min 2 semua kita bisa bagi. Kita coret. Kita bagi min 2 semuanya ya. Kenapa dibagi min 2? Karena di penyebut ada min soalnya. Sekarang kita tentukan hasilnya. Semua dibagi min 2. 2 dibagi min 2, min 1. Berarti min akar 3. Kenapa? Karena depan akar, angka 1 tidak ditulis. Kemudian, 4 dibagi min 2, hasilnya adalah, ya, min 2. Per 1, kita tidak usah tulis lagi ya. Karena dibagi 1, hasilnya tetap segini. Atau, bisa juga kalian tulis seperti ini. Sama dengan min 2 dikurang akar 3. Bentuk ini sama ya. Jadi, yang manapun boleh kalian jadikan jawaban. Oke? Bagaimana kira-kira? Bisa dipahami? Kalau sudah, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. Diketahui sin X sama dengan 3/5 dan tan Y sama dengan 5/12. X dan Y sudut lancip. Tentukan nilai cos X tambah Y. Mari kita langsung jawab ya. Oke, sekarang kita cermati dulu soalnya. Yang ditanyakan adalah cos X tambah Y, di mana rumusnya adalah cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali sin Y. Otomatis, kalian harus mengetahui nilai sin X dan cos X, serta sin Y dan cos Y. Apakah sudah tersedia semuanya? Ya, karena belum, mari kita cari dulu satu persatu. Kita cari bagian X-nya pertama ya. Oke, untuk bagian X, diketahui adalah sin X sama dengan 3/5. Sin adalah perbandingan sisi depan dengan miring. Maka, ini adalah depan, ini adalah miring. Di bagian X, kalian memerlukan nilai cos. Cos adalah perbandingan sisi samping dengan miring. Karena baru diketahui depan dan miringnya, kalian harus mencari nilai sisi sampingnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Untuk mencari sisi samping, kalian harus menggunakan teorema Pythagoras, di mana sisi miring adalah yang terpanjang. Jadi untuk mencari samping, harus dikurang ya. Saya tulis samping sama dengan akar miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Kemudian kita ganti satu persatu. Akar miringnya adalah 5, berarti 5 kuadrat dikurang depannya 3 kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat 25 dikurang 3 kuadrat, ya 9. Maka menjadi akar 25 kurang 9, ya 16. Maka hasilnya akar 16, 4. Setelah kita mengetahui sisi sampingnya, barulah kita bisa menulis nilai cos X. Karena X sudut lancip, maka semuanya bernilai positif, baik sin, cos, dan tangannya. Cos adalah perbandingan sisi samping dan miring. Maka hasilnya sampingnya 4, miringnya
5. Maka cos X hasilnya adalah 4/5. Untuk bagian X sudah semua ya. Nah, sekarang kita akan mencari bagian Y. Bagian Y yang diketahui adalah tan. Tan Y adalah 5/12. Tan itu adalah perbandingan sisi depan dan samping. Maka 5 ini adalah depan, 12 ini adalah samping. Kita kekurangan sisi miring. Miring adalah yang terpanjang, berarti ditambah. Akar depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Sama dengan akar depannya 5 kuadrat tambah sampingnya adalah 12, berarti di sini ditulis 12 kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat 25 tambah 12 kuadrat ya 144 sama dengan akar 25 tambah 144 169. Hasilnya adalah ya 13. Setelah kalian mengetahui miring, kita bisa tentukan sekarang nilai sin dan cosnya. Sin Y. Sin itu depan per miring. Demi. Hasilnya depannya 5, miringnya 13. Sedangkan cos Y, cos adalah samping miring. Samping miring. Sampingnya adalah 12, miringnya 13. Bisa sampai di sini? Nah, coba kalian perhatikan. Apakah sudah semua diketahui? Bagian X sudah ada sin dan cos. Bagian Y sudah ada sin dan cosnya juga. Nah, karena sudah lengkap, maka barulah kita bisa memasukkan ke rumus penjumlahan cos. Sudah siap? Oke, mari kita lanjutkan. Oke, sehingga cos X tambah Y sama dengan apa rumusnya? Ini A dan B-nya diganti sama X dan Y ya. Berarti menjadi cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali sin Y. Kita masukkan nilainya satu per satu. Cos X itu tadi 4/5. Kemudian cos Y 12/13 dikurang sin X 3/5 dikali sin Y 5/13. Mari kita hitung hasilnya. Ini adalah perkalian pecahan. Maka kalian kalikan pembilang dengan pembilang dibagi penyebut dengan penyebut. Oke, di sini 4 kali 12. 4 dikali 12 hasilnya 48 per 5 dikali 13 ya 65 dikurang, ini juga sama, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, 3 kali 5 15 per 5 dikali 13 65 juga. Nah, di sini kita ketemu pengurangan pecahan. Penyebutnya sudah sama, berarti bisa kita langsung kurangkan. Mari kita kurangkan. 48 dikurang 15 ya 33.
per, ini jangan dikurangkan ya, penyebutnya tetap 65. Apakah bentuk ini bisa kita sederhanakan? Ya, tidak bisa. Karena tidak bisa, maka inilah jawaban akhirnya. Oke, bagaimana? Bisa dipahami penjelasannya? Jika belum, kalian boleh pause dulu videonya, kemudian pelajari dari awal. Step by step pahami, biar kalian paham. Oke? Saya akan lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 4. Diketahui alfa ditambah beta sama dengan 60 derajat. Dan cos alfa dikali cos beta sama dengan 5/8. Tentukan nilai cos alfa dikurang beta. Mari kita langsung jawab ya. Oke, sebelum kita lanjutkan menjawab, coba perhatikan dulu apa yang diketahui di soal. Yang diketahui di soal adalah penjumlahan dua sudut yang hasilnya adalah 60 derajat dan perkalian cos yang hasilnya 5/8. Sekarang saya akan bertanya ke kalian, dari 6 rumus yang saya berikan tadi, rumus manakah yang mengandung perkalian cos? Cos kali cos. Bagian penjumlahan sin atau pengurangan sin? Apakah bagian penjumlahan cos pengurangan cos? Atau bagian penjumlahan tan atau pengurangan tan? Coba dicek lagi di awal. Sudah ketemu? Bagian rumus yang mana? Ya, benar, bagian rumus cos. Maka, kita akan menggunakan rumus cos untuk menyelesaikan soal ini. Kita tulis dari yang diketahui di soal, yaitu alfa tambah beta sama dengan 60 derajat. Karena kita menggunakan cos, maka kedua ruas kita isi cos. Menjadi cos alfa tambah beta sama dengan cos 60 derajat. Setelah seperti ini, di sini ada cos alfa tambah beta. Kita ubah berdasarkan rumus penjumlahan cos. Menjadi cos alfa dikali cos beta, ini tandanya plus berarti di sini min ya. Min sin alfa dikali sin beta sama dengan berapakah cos 60 derajat? Ya, setengah. Kita tulis setengah. Kemudian, cek lagi di soal. Di soal diketahui cos alfa dikali cos beta. Seperti ini. Berarti kita ganti cos alfa dan cos beta dengan nilai 5/8. Dikurang sin alfa kali sin beta sama dengan setengah. Nah, dari sini kita ketahui tujuan kita adalah mencari nilai sin alfa dikali sin beta. Kita pakai operasi aljabar ya, pindah ruaskan. Di sini tetap min sin alfa dikali sin beta sama dengan setengah dikurang 5/8. Kenapa dikurang? Karena 5/8 di sini positif, pindah jadi negatif. Ada pengurangan pecahan. Ayo harus disamakan penyebut. Kita tulis lagi min sin alfa dikali sin beta sama dengan, samakan penyebutnya menjadi 8. Berarti ini kali 4, pembilang kali 4. Menjadi 4/8 dikurang 5/8. Hasilnya min sin alfa dikali sin beta sama dengan, kurangkan 4 dikurang 5, ya min 1/8. Nah, dengan demikian saya tulis di sini
Karena kedua ruas mempunyai min, kita kalikan keduanya dengan min 1. Menjadi sin alfa dikali sin beta sama dengan 1/8. Sudah jelas sampai di sini? Oke, mari kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan yang sebenarnya. Soal sebenarnya adalah cos alfa dikurang beta, di mana cos alfa dikurang beta diubah menjadi cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Di mana keduanya sudah diketahui ya, ini sin kali sinnya, yang di soal cos kali cosnya. Sehingga bisa kita lanjutkan menjadi cos alfa dikurang beta sama dengan cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Mari kita masukkan satu persatu. Cos alfa dikali cos beta, tadi nilainya adalah 5/8. Kita tulis 5/8. Ditambah sin alfa dikali sin beta, nilainya 1/8. Maka kita ganti dengan 1/8. Kemudian kita jumlahkan 5/8 ditambah 1/8 sudah sama penyebutnya, tinggal menambahkan pembilang 5 tambah 1 6/8. Apakah bentuk ini bisa disederhanakan? Ya, bisa. Kita bagi dengan angka 2. 6 bagi 2 3, 8 bagi 2 4. Maka inilah hasil akhirnya. Jadi, bisa kita simpulkan hasil dari cos alfa dikurang beta adalah 3/4. Bagaimana kira-kira? Sampai contoh soal nomor 4, apakah kalian sudah memahami materi kita kali ini? Semoga sudah ya. Karena setelah ini, saya akan berikan latihan soal kepada kalian. Silahkan dikerjakan satu soal ini ya. Semoga kalian tidak menemukan masalah atau kendala dalam mengerjakan soal ini. Oke, saya tunggu jawaban kalian. Dan ingat, kirim jawaban kalian tepat waktu ya. Oke, hari ini kalian sudah mempelajari rumus penjumlahan dan selisih dua sudut. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Tetapi, jika kalian masih ada masalah, atau kalian kurang memahami materi kita kali ini, silahkan konsultasikan langsung ke saya via WA. Sampai jumpa di materi rumus-rumus trigonometri berikutnya ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Om Santi, 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 Om.